Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, semangat terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini yang menjadi renungan kita, topiknya adalah jangan menyerah berbuat baik. Jangan menyerah berbuat baik. Nah, saudaraku, banyak orang menyerah berbuat baik. Dia berhenti berbuat baik. Mengapa? Ada mungkin beberapa alasan, saya catat di sini, mungkin merasa karena dia berhenti berbuat baik karena merasa tidak dihargai atau merasa tidak ada gunanya karena tidak ada yang memperhatikan. Ada juga karena dia tidak mendapat apa-apa atau hasil. Nggak ada gunanya berbuat baik karena nggak mendapatkan respon gitu ya. Dia nggak mendapatkan hasil. Atau dia merasa ini terlihat bodoh dan melihat bahwa itu terlalu jadi rendah gitu ya. Terlihat bodoh, masa mau kita terus saja begini gitu. Nah, ada juga malah dicurigai karena ada motivasi lain. Nah, ini adalah kira-kira alasan dan masih banyak lagi mengapa orang berhenti berbuat baik. Nah, mari kita lihat dulu dasar firman Tuhan. Mengapa kita jangan menyerah? Mengapa kita jangan berhenti untuk berbuat baik? Jangan menyerah untuk terus berbuat baik. Ini menjadi tools kita karena kita harus menjadi garam, menjadi terang untuk kita bisa meraih satu ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, kita memang jangan jemu-jemu atau jangan menyerah untuk kita terus berbuat baik. Nah, tetapi bagaimana, siapa yang tahan? Bagaimana ini terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas, saudaraku. Nah, memang untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang itu, kita harus terus berbuat baik. Ya, pelita harus terus menjadi terang agar gelap menyingkir. Dan kita harus terus berbuat baik untuk mengalahkan yang jahat. Firman Tuhan katakan, kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan yang jahat kalau kita menyerah untuk berbuat baik. Nah, mengapa kita harus terus berbuat baik? Mengapa kita bisa terus tidak berhenti, saudaraku? Nah, alasannya ini nih yang kita mau belajar, saudaraku ya. Nah, saudaraku, mengapa kita tidak boleh berhenti berbuat baik itu? Mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena selama ini, mengapa kita jadi menyerah itu? Banyakkan orang karena melakukannya untuk orang lain. Sehingga tentu respon orang lain tentu belum tentu positif, saudaraku ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya kalau Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita bisa terus berbuat baik? Karena kita tujukan kepada Tuhan.
karena kita tujukan kepada Tuhan, malah kita berbuat segenap hati. Ya, karena kita tahu bahwa ini bukan kita lakukan untuk manusia. Entah apapun respon manusia menjadi tidak masalah karena kita lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan menyerah karena apapun yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, yang kedua adalah karena Allah setia pada janjinya dan kita pasti menuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik karena tiba waktunya nanti kita pasti menuai. Ya, kita pasti mendapatkan tanggapan hasil. Kenapa? Karena Allah setia pada janjinya. Ibrani 10 ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah kita, Allah yang tidak pernah tidak menepati janji. Allah kita, Allah yang setia. Dalam hal berdoa, mari kita terus bertekun, ya, jangan sampai kita berhenti menyerah. Kenapa? Karena Allah berjanji, ya. Kalau kita tidak jemu-jemu berdoa, maka pasti Tuhan menjawabnya. Allah yang berjanji, saudaraku, dan bukan manusia. Nah, yang ketiga adalah kita harus paham betul ya bahwa segala sesuatu yang gak enak yang kita alami adalah satu ujian untuk kita menumbuhkan ketekunan dalam diri kita, untuk membuat kita, hidup kita tahan uji, untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, saudaraku, mari kita menyadari bahwa tantangan, kesulitan dalam melakukan kebaikan itu adalah bagian dari untuk memperkuat otot-otot rohani kita, untuk menumbuhkan ketekunan, dan kita tahu ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan. Ya. Nah, tetapi Pak Pendeta, waduh, betapa sulitnya untuk melakukan itu semua. Kita bisa bertahan. Karena apa? Karena ada kekuatan dari Tuhan melalui apa? Satu, melalui doa. Filipi 4 ini sangat akrab kita ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7, jangan khawatir tentang apapun itu juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi kita bisa kuat dengan bergantung pada Tuhan dan berdoa. Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Tentu satu lagi adalah pegang terus janji Tuhan ini. Yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau tiba waktunya kita pasti menuai. Jadi berpeganglah pada firman Tuhan, karena memang firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyerah ya, untuk terus berbuat baik. Saya percaya terang Tuhan akan terbit atas kita, kita akan menjadi terang, menjadi garam, dan banyak orang datang kepada Tuhan, melihat betapa baiknya kehidupan kita, melihat bagaimana kita berubah, saudaraku, dan Allah dipermuliakan. Bapamu yang di sorga akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa